Oke, di video ini aku bakal mau ngebahas fenomena yang lagi rame akhir-akhir ini, yaitu soal menantu selingkuh dengan mertua. Dan di video ini aku bakal jelasin kenapa kebanyakan manusia dan kenapa orang itu bisa selingkuh. Tonton sampai habis. Halo, kembali lagi di channel Improve from Within bersama aku, Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Dan di video kali ini aku mau ngebahas ya fenomena yang lagi rame, yaitu seorang Rozi, menantu gitu, menyelingkuhi Norma Risma. Dan si Rozi ini, si pria ini selingkuh dengan mertuanya alias orang tua, ibunya dari si pasangan, si istri. Aku udah tahu kasus ini gitu beberapa minggu yang lalu. Cuman aku perlu tahu gitu loh, sudut pandang dari ceweknya seperti apa, sudut pandang dari cowoknya seperti apa. Ternyata udah sampai ke ranah hukum gitu, kayak menuntut lah atau apa gitu, pencemaran nama baik atau apa gitu. Tapi aku nggak mau ngebahas soal perilaku menantu dan mertua ya, karena bisa aja itu adalah fetis, bisa aja. Cuman yang aku highlight di video ini adalah bagaimana orang itu ya, seseorang bisa selingkuh. Aku udah mempelajari soal romansa ini, soal dinamika romansa, soal dinamika sosial selama 9,5 tahun, dari tahun 2013. Dan aku juga mempelajari bagaimana orang itu bisa selingkuh. Ternyata guru-guruku juga gitu ya, coach-coach yang aku belajar dari mereka-mereka, selingkuh itu bisa terjadi karena adanya investasi. Karena waktu aku belajar itu, definisi cinta adalah, ya mungkin kita punya definisi cinta masing-masing, dan di sini kasih aku kesempatan untuk menjelaskan definisi cinta menurutku. Definisi cinta menurutku itu adalah hasil investasi uang, tenaga, waktu, pikiran. Oke. Jadi ketika kita melakukan itu ya, maksudnya memberikan uang, memberikan waktu, memberikan tenaga, terus kita juga mikirin tentang seseorang, itu kita bakal cinta, akan merasakan yang namanya cinta. Hormon-hormon kebahagiaan itu muncul semua, deg 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 gitu ya, di otak gitu ya. Tapi gini, kalau misalnya soal selingkuh itu juga ada, selain itu juga ya, selain definisi cinta itu, selingkuh itu karena seseorang tidak mendapatkan tidak mendapatkan kebutuhannya, needs, basic needs-nya gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Rozi bisa selingkuh gitu ya? Si cowok ini bisa selingkuh sama mertuanya. Ada yang bilang ya, kalau misalnya baca-baca di sosial media, di Instagram, TikTok, terus kayak di Twitter gitu, ceweknya padahal cantik loh, kok mau ya selingkuh sama mertua gitu, yang umurnya jauh lebih tua gitu, bla 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 gitu. The problem is, cinta itu, kamu perhatiin deh definisi cinta yang aku jelasin. Apakah ada unsur apa namanya, fisik? Ada unsur fisik nggak di situ? Nggak ada. Dan kamu bisa perhatiin seorang public figure yang selingkuh gitu ya, yang melakukan perselingkuhan, entah itu cowok atau cewek, itu kalau misalnya kamu mau perhatiin, wajahnya itu nggak cantik-cantik banget, nggak ganteng-ganteng banget. Tapi apa? Kenapa orang bisa selingkuh gitu ya? Kenapa orang bisa selingkuh sama yang biasanya kita lihat adalah fisiknya gitu ya? Kok fisiknya kurang tapi kok dia mau selingkuh sama dia gitu loh? Jawabannya adalah kebutuhannya tidak terpenuhi dari pasangannya. Oke? Pasangannya tidak bisa memenuhi kebutuhan si pasangan satunya, akhirnya dia mencari
seseorang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan ini itu macam-macam ya. Ada juga kebutuhan seks gitu ya. Kebutuhan seks mungkin ketika dirancang itu nggak enak, I'm so sorry, tapi ada juga yang kayak dirancang itu nggak enak. Ada juga soal kebutuhan butuh uang dan pasangan itu tidak bisa ngasih uang, atau juga kayak kebutuhan psikologis, misalnya kayak divalidasi gitu ya, perasaannya divalidasi. Kayak kalau misalnya cowok itu kan kebanyakan kayak egonya harus dielus, tapi mungkin ceweknya nggak bisa ngelus itu, ngelus ego. Atau kalau misalnya cewek selingkuh ya karena si cowoknya nggak bisa ngasih kebutuhan lah, intinya kebutuhan si cewek apa sih gitu, apakah seks atau validasi atau apa, macam-macam. Nah, pertanyaanku sekarang adalah kenapa si Rozi ini bisa selingkuh dengan mertuanya? Apakah mertuanya bisa ngasih kebutuhan yang dibutuhkan oleh si cowok dibandingkan si istri Norma? Kalau misalnya kamu lihat apa ya, pembelaan si Rozi, si suami, si cowok gitu, mertuanya itu perhatian, orang tuanya itu perhatiannya dengan tindakan, karena dia ngasih contoh kayak, oh mertuanya tuh nyuci bajunya si cowok. Nah, kalau misalnya definisinya yang di highlight itu, apakah si Norma Risma itu tidak melakukan apa ya, kalau bahasa cintanya tuh act of service gitu. Nah, makanya sebelum nikah itu kita harus sering ngobrol gitu, kita harus diskusikan kebutuhannya tuh apa sih gitu. Dan ini bukan cuma satu orang doang yang kerja soal untuk mengetahui kebutuhan masing-masing pasangannya. Itu bukan cuma satu orang, suami dan istri atau calon suami dan calon istri sebelum nikah diobrolin dulu kebutuhannya apa. Dan bahkan kalau misalnya kamu udah nikah pun itu tetap harus ngobrol gitu loh, tetap harus ngobrol. Kamu harus tahu kebutuhan si pasangan itu apa. Kalau misalnya tidak bisa terpenuhi, apakah masih bisa didiskusikan gitu, apakah masih toleransi, nggak bisa nggak, kalau kan aku nggak bisa nih menuruti kebutuhanmu, apakah kamu toleransi nggak sama itu gitu. Nah, bukan berarti di video ini aku membenarkan si Rozi ya, bahkan aku juga mengecam gitu loh soal perilakunya dia yang selingkuh dengan mertua. Itu secara moral dan norma itu udah melanggar banget gitu loh. Selingkuh aja udah melanggar perjanjian pernikahan, ini sama mertua udah, ya bisa dibilang moralnya gimana ya, ke bawah gitu, moralnya ke bawah. Cuman aku mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih manusia atau seseorang itu bisa selingkuh. Ya seperti yang aku bilang tadi, bahwa definisi cinta menurutku adalah hasil investasi pikiran, uang, tenaga, waktu, empat hal. Terus ditambah lagi dengan kita bisa ngasih nggak kebutuhan pasangan gitu. Kalau misalnya nggak ada komunikasi, ya agak sulit ya. Kalau misalnya jarang ngobrol gitu, makanya ketika pacaran itu ngobrol, tugasnya itu adalah ngobrol untuk tahu, untuk saling mengenal kebutuhan masing-masing, sehingga kalau misalnya ketika udah diobrolin nih dan cocok dan kebutuhannya, oh sama-sama bisa memenuhi lah kebutuhannya gitu, oke silakan nikah, lanjut nikah gitu. Oke nih, sebelum melanjutkan pembahasan, aku ingin kamu dengarkan dan renungkan, jawab pertanyaanku. Kamu capek nggak sih kalau misalnya kamu itu jomblo lama, itu single lama, kok kayaknya dapat pasangan tuh susah banget, kayak untuk deketin calon pasangan yang kita mau itu kok susah banget gitu loh, kenapa gitu? Atau gini, kamu saat ini ngerasa ragu gitu dengan pasanganmu sekarang dan ngerasa takut salah pilih, apakah ini bener gak sih ini pasanganku, aku pengen melanjutkan ke jenjang berikutnya tapi aku kok masih
bingung ya, apakah dia pasanganku yang tepat, apakah dia cocok untuk menjadi suami atau istri yang baik di kemudian hari, atau kamu sering dijodoh-jodohin sama keluarga, teman atau tetanggamu gitu, tapi kamu ngerasa kayak nggak cocok sama tawaran mereka. Dan untuk ngerti maksudku seperti apa, lihat gambar ini deh. Nah, kalau kamu menjawab iya di salah satu aja pertanyaan, ya di salah satu itu semua, you really need this. The art of attracting your soulmate private class. Di kelas eksklusif ini, kamu bakal diajarin bagaimana menarik seseorang yang ingin menjadi pasanganmu dengan tepat dan effortless. Jadi ketika kamu mengetahui cara ini dan mempraktekannya dengan sungguh-sungguh konsisten, calon pasanganmu akan datang dengan sendirinya. Oke, kamu nggak perlu effort, kamu nggak perlu kayak usaha setengah mati gitu, kamu nggak perlu mempelajari teknik-teknik yang ribet. Kamu tinggal mengundang calon pasanganmu dan menjadi pasanganmu dan enjoy, nikmati kehidupan indahmu dengan pasangan barumu. Hubungi admin di WhatsApp 081959888877 sekarang. Karena mendapatkan pasangan yang kamu inginkan jadi lebih mudah dan pas. Kalau misalnya nggak bisa, ya I'm so sorry. Mending didiskusikan dulu tapi kita temukan dulu jalan keluarnya seperti apa. Tapi kalau misalnya mentok ya berikan, putus. Oke. Ya segitu dulu sih penjelasan aku soal fenomena menantu yang selingkuh dengan mertua. Jadi kalau misalnya di sosial media kamu ngomong bahwa ceweknya cantik kok bisa selingkuh sih gitu, nggak bisa. Cantik itu kadang nggak nolong. Aku udah pernah ngebahas ini di Instagram atau di Twitter gitu, bahwa jangan mengandalkan kecantikan, jangan mengandalkan kegantengan, jangan mengandalkan keparasan, ya, paras muka gitu. Kamu bisa aja gitu, ganteng, cantik, badan bagus gitu, montok mungkin. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa memenuhi kebutuhan pasangan, resiko untuk seseorang selingkuh itu chance-nya besar. So that's why nikah itu adalah hal yang sakral, sangat sakral sekali. Karena di situ kamu bener-bener kerja, dalam tanda kutip kerja, seumur hidup sampai tua, sampai maut memisahkan gitu loh. Ya segitu dulu aja ya video dari aku. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, kenapa manusia atau seseorang itu bisa selingkuh. So sekian video dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.